Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita bersama-sama boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita persiapkan hati kita datang kepadanya dengan seluruh kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Pada hari ini bersama-sama kami boleh kembali datang untuk beribadah kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau datang kepadamu dengan segenap hati kami, dengan seluruh kerinduan kami. Karena kami tahu, kami percaya, hanya Engkaulah yang dapat memuaskan hati jiwa kami. Engkaulah pribadi yang memulihkan hidup kami. Berkatilah, limpahkanlah segala kasih karuniamu, anugerahmu ya Bapa di dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini ya Bapa, kami mau bersama-sama datang kepadamu dengan segenap hati kami. Kami rindu kepadamu ya Tuhan. Jamah hati kami, pulihkan seluruh hidup kami. Ku datang kepadamu dengan seluruh rindu, hanya di dalam-Mu Tuhan jiwaku dipulihkan. Beriku hati yang baru, segarkan dahagaku, alirkanlah kesembuhan dari mata air-Mu Tuhan, yang deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku ini, yang jernih terpancar dari tahta domba, hapuskan air mataku. Kau sungai kehidupanku. Kami datang kepadamu. Ku datang kepadamu dengan seluruh rindu, hanya di dalam-Mu Tuhan jiwaku dipulihkan. Beriku hati yang baru, segarkan dahagaku, alirkanlah kesembuhan dari mata air-Mu Tuhan, yang deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku
jernih terpancar dari tahta domba, hapuskan air mataku. Kau sungai yang deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku ini. Yang jernih terpancar dari tahta domba, hapuskan air mataku. Kau sungai kehidupanku, kau sungai kehidupanku, kau sungai kehidupanku. Kaulah Tuhan yang menyegarkan hati kami. Bebaskan Yesus, Kau yang memuaskan jiwa kami. Kaulah sungai kehidupan kami. Mengalirlah memenuhi hati kami. Mengalirlah memuaskan, memulihkan hidup kami, menyembuhkan setiap hati. Kami merindukan hidup kami memerlukan hati kami sungguh membutuhkan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Semua bernafas memuji-Mu. Haleluya. Biarlah sungai kehidupan-Mu terus mengalir semakin deras dalam hidup kami. Yang deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku ini. Yang jernih terpancar dari tahta domba, hapuskan air mataku. Kau sungai yang deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku ini. Yang jernih terpancar dari tahta domba, hapuskan air mataku. Kau sungai kehidupanku, Kau sungai kehidupanku, Kau sungai kehidupanku. Oh, terima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau selalu memulihkan hidup kami dengan kasih setiamu yang tak pernah berubah, yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau lebih lagi memuji Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh. Mari bersama-sama memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebab kebaikannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Karena dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap musim kehidupan kita, ketika kita berpegang teguh kepada Tuhan, ketika kita yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan kurang panjang untuk memegang setiap kehidupan kita, kita akan tenang di dalamnya. Dan ini seruan hati kami, Tuhan. Kami mau terus hidup, berjalan dalam kasih kuasa-Mu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku.
temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekalipun kami dalam lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Ya Yesus, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami yakin dan percaya, kami aman, kami tenang di dalam-Mu, Bapa. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kembali lagi kita boleh bertemu tentunya dalam anugerah Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita akan awali penyampaian kebenaran firman tentunya dengan doa terlebih dahulu supaya urapan Roh Kudus mengalir
memberi hikmat saya dan memberi hikmat kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kembali kami boleh mengikuti ibadah walaupun lewat online. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu menunjukkan kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kali ini kami mau belajar Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Tolong kami kuasai pikiran kami, agar kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu seutuhnya. Dan akhirnya kami boleh mendapatkan berkat lewat kebenaran firman yang merupakan suluh dan pelita bagi langkah-langkah hidup kami. Tolong kami Tuhan, agar firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tertanam, tumbuh, dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan pohonkan doa sembahyang ini. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pemberitaan firman tentang konsep kekayaan kerajaan Allah atau K3A. Kali ini bagian yang kelima. Berbicara tentang berkat, ada banyak orang percaya melihat dari sisi yang sempit, ya berkat kekayaan maksudnya. Berkat kekayaan yang berkelimpahan itu melihatnya dari sudut pandang yang sempit. Yang pertama, menunggu tanpa melakukan apa-apa. Apa dasarnya? Tentunya ada dasar ayat, tapi salah tafsir. Ya, jadi cara pandangnya itu sempit karena menganggap bahwa semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Ya, ada dasar ayatnya memang yang tertulis dari Mazmur 127 ayat 2 maksud saya. Kemudian Amsal 10 ayat 22 dan Matius 6 ayat 26. Kalau Mazmur 127 ayat 2 itu mengatakan Tuhan memberkati pada waktu kamu tidur. Artinya adalah Tuhan itu memberkati kita bukan karena usaha dan susah payah kita. Misalnya membanting tulang sampai lupa tidur, lupa istirahat, yang dipikir hanya uang aja, itu maksudnya. Tetapi ada yang salah tafsir dan mengatakan, kalau Tuhan sudah menyediakan semuanya, ngapain mikir lagi? Nanti kan Tuhan kirim, wong Tuhan itu sayang saya. Nah itu salah tafsir dan itu menunjukkan cara berpikir itu orang malas. Yang kedua, Amsal 10 ayat 22 memang menulis bahwa susah payah tidak membuat engkau kaya, berkat Tuhan. Nah, dalam hal ini jangan ditafsirkan kita usaha percuma kan, kita susah payah kan percuma kan. Wong Tuhan kalau Tuhan tidak memberkati kan ya percuma. Itu adalah konsep sempit dan ujungnya adalah orang malas. Maksudnya supaya kita ini bukan susah payah dalam mengejar kekayaan sehingga melupakan kesehatan, melupakan keluarga, melupakan kewajiban sebagai tubuh Kristus. Kalau punya talenta, kenapa tidak terlibat dalam pelayanan? Itu maksudnya. Jadi jangan susah payah hanya cari uang saja. Dan kalau kita memiliki kehidupan yang berat dan berkenan, otomatis Tuhan itu memberkati. Ya itu yang dimaksud, ya susah payah tidak membuat engkau kaya, tapi berkat Tuhan. Nah berkat Tuhan diberikan kepada siapa? Jelas anaknya yang hidup dalam kehendaknya. Nah sifat seperti itu memang merupakan cara pandang maksud saya. Cara pandang seperti itu merupakan gambaran background orang yang malas. Di dalam perjanjian baru Matius 6 ayat 26 itu mengatakan, lihat burung pipit di udara aja tidak pernah menuai, tidak menabur dan tidak punya lumbung, toh Tuhan pelihara. Nah konteks itu ada kaitannya ayat sebelumnya dan ayat akhirnya. Nah kalau konsep itu berhenti di situ, maka menunjukkan lihat aja burung aja dipelihara, mau sok saya anak Tuhan tidak dipelihara. Nah itu kan konsep sempit. Dan ujungnya, backgroundnya adalah karena malas. Ya, tidak perlu susah payah kan? Wong berkat itu semua dari Tuhan. Nah, mari kita lihat.
bersikap menunggu tanpa melakukan apa yang jadi bagiannya. Ya, dari bagiannya. Jadi kita jangan melihat ayat ini dari sudut yang sempit saja. Misalnya dalam 2 Tesalonika ayat 8 dan 9. Kalau engkau tidak mau kerja atau malas, jangan makan. Nah, terus gimana ini? Ya. Jadi mari kita melihat kebenaran firman itu dari sudut yang luas. Ya, jangan sempit karena didorong oleh background malasnya. Nah, kemudian dalam 2 Timotius 2 ayat 6 itu juga menjelaskan tentang seorang petani, dia akan menikmati hasilnya, artinya kan harus kerja. Ya, di Amsal itu juga mengatakan, Amsal 6, lihat semut. Pernah kau melihat semut berhenti? Tidak pernah kan? Artinya kan harus giat bekerja. Tetapi dalam giat bekerja itu kita jangan mengabaikan bagian hidup kita yang lain. Misalnya abai memperhatikan anak, abai untuk ikut terlibat dalam pelayanan sesuai talenta kita. Ya. Jadi bekerja itu harus keras, giat, rajin. Nah, nanti akan saya tunjukkan contoh-contohnya. Ya, ini hanya melihat sudut pandang yang sempit, cara pandang yang sempit, bahwa tidak perlu usaha. Lihat aja burung di udara kan tidak pernah menabur, ya, dan tidak punya lumbung, toh Tuhan pelihara. Nah, itu konsep dengan background malas. Dan kalau tidak diberkati akhirnya menyalahkan Tuhan. Ya, jadi kita ini harus rajin bekerja. Tetapi dalam kerajinan bekerja itu ingat bahwa Tuhanlah yang memberkati, bukan karena kerajinan kita. Nah, bagaimana Tuhan memberkati kalau hidup kita ini berkenan? Ya, jadi harus rajin bekerja, tapi hidup berkenan, baru berkatnya akan melimpah. Ya, tetapi rajin bekerja, hidupnya tidak berkenan, ya susah payah. Ya, karena tidak ada berkat Tuhan. Ya, beda. Sama dengan orang dunia. Seharusnya kan kita beda, karena kita ini anak Tuhan. Ya, harusnya ada berkat khusus sebagai anak Tuhan yang dikatakan dalam Ratapan 3 ayat 22-23 itu selalu baru setiap hari. Jadi ada perbedaan, kerja keras harus. Tetapi berkat Tuhan yang menentukan, bukan karena usaha kerasnya. Kalau orang dunia hanya kerja keras saja tanpa berkat Tuhan. Nah, bagaimana sebagai anak Tuhan supaya dapat berkat Tuhan, hidup yang berkenan. Bagaimana hidup berkenan? Ya hidup sesuai kehendaknya. Hanya keselamatan merupakan kasih karunia, bukan usaha manusia. Keselamatan itu adalah kasih karunia, bukan kuat gagah dan usaha manusia. Ditulis dengan jelas dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya, jangan kamu bangga, jangan kamu sombong, karena itu anugerah. Anugerah itu bukan usaha manusia, tapi pemberian cuma-cuma. Nah, pemberian cuma-cuma itu bukan karena murahnya, karena mahalnya, karena tidak mungkin manusia itu bisa menyelamatkan hidupnya, tidak mungkin. Nah, Tuhan maka memberi anugerah cuma-cuma, gratis. Kenapa? Saking mahalnya, ya. Nah, itulah sebabnya anugerah keselamatan walaupun cuma-cuma atau sebagai pemberian Tuhan semata, kita harus mengerjakan itu dengan takut dan gentar. Ya, ditulis oleh dalam Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Maksudnya apa? Keselamatan itu ada satu paket yang berguna bagi kehidupan seutuhnya. Berguna bagi kesehatan, berguna bagi pendidikan, berguna bagi keluarga, berguna bagi ekonomi, berguna bagi mendidik anak, dan berguna dalam banyak segi yang berkaitan dengan kehidupan kita. Nah, itu harus mengerjakan, artinya harus menggali keselamatan itu. Saya memberi contoh beberapa waktu yang lalu atau sebelum bagian yang kelima ini adalah seperti Tuhan itu memberikan anugerah keselamatan itu sebuah rumah gedung yang besar dan banyak pintu-pintunya. Pintu pertama dibuka, kita dapat pintu pertama dan pintu lain. Pintu pertama dibuka, kita bisa masuk dalam anugerahnya.
Tetapi untuk mendapatkan berkat-berkat itu harus buka kunci lagi. Tiap kamar itu ada berkat yang berhubungan dengan kehidupan kita. Itu kan harus dibuka kunci. Nah, bagaimana kuncinya itu kita bisa tahu itu pas. Kalau enggak kita bingung. Semua dicoba. Nah, kebenaran firman itu adalah kunci. Apa kebutuhan kita saat ini? Anak kita nakal. Nah, bagaimana cara mendidiknya? Baca kitab Amsal. Bagaimana keluarga itu harmonis? Ya, bukan hanya pria menuntut wanita harus tunduk. Nah, bagaimana sikap pria yang menuntut pihak wanita tunduk? Apakah dia mengasihi dan rela mati bagi istrinya? Kalau belum, jangan nuntut dong. Nah, ini artinya kita melihat sisi-sisi kehidupan yang ditulis dalam Alkitab yang mengajarkan. Ya, kalau keluarga itu bukan hanya dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 27 sampai 32, tapi dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 5 itu juga menjelaskan dalam hidupmu bersama sehati sepikir satu tujuan. Artinya dalam keluarga ini punya visi yang sama. Dengan saling mendoakan, mengasihi, menyayangi, melayani, bukan menuntut. Kalau hidup keluarga anak Tuhan itu hanya menuntut, itu belum memenuhi kunci yang Tuhan berikan. Nah, ini dia. Itulah sebabnya kita harus tahu sebagai anak Tuhan itu sebetulnya luar biasa sekali. Peluangnya, pengharapannya. Tuhan mengatakan aku merencanakan bukan hal kecelakaan, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Nah, hidupmu terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan berdiri di hadapan raja-raja. Ada ayatnya semua itu. Nah, bagaimana supaya itu bisa kita alami atau terrealisir dalam hidup kita? Taat firman, tahu kehendaknya dan lakukan, bukan tahu firman. Kalau tahu firman tidak melakukan hanya orang fasik. Tahu firman hanya untuk adu argumentasi, cara pandang menurut sudut pandangnya. Celaka kalau seperti ini. Karena hanya mengetahui tapi tidak menikmati janjinya, ya. Yang Tuhan mau, hidup ini harus rajin, kerja keras, kreatif dan profesional, ya. Jadi kita masuk sekarang. Rajin. Prinsip umum maupun bagi anak Tuhan untuk mendapatkan penghasilan yaitu rajin. Kalau orang rajin itu disiplin mulai dari sekolah, ya suruh bangun jam sekian, tidak mau bangun. Kenapa? Ngantuk. Katanya tadi malam tidak saya tidur, ternyata main game saja, sehingga lupa mempersiapkan diri untuk bangun pagi. Ya dimarahi, orang tuanya juga sibuk, mosok memperhatikan terus kehidupannya. Orang tuanya kan begitu bangun kan sudah mempersiapkan masakan apa, nyuci pakaian atau mensetrika. Nah, kalau anak itu dari kecil dan tidak rajin, saya percaya ketika dewasa juga tidak akan rajin karena tidak menjadi lifestyle atau tidak menjadi gaya hidup. Nah, kalau sini masuk dewasa, masuk dalam dunia, dia sudah waktunya menikah dan berkeluarga, tetap tidak akan bisa rajin karena itu menjadi gaya hidup. Jadi rajin ini harus dibangun dari dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa membangun dirinya untuk rajin kalau dia sendiri tidak menyadari hidup ini persaingannya ketat. Dunia hidupnya sangat rajin, tekun, profesional. Bagaimana anak Tuhan kalau tidak mau rajin, tidak mau tekun, tidak mau kerja keras, hanya mau enak saja, ya jelas akan ketinggalan. Tuhan tidak setuju. Bagaimana Tuhan bisa memberkati orang yang tidak rajin? Dilihat saja dari sekolahnya. Ya, itulah sebabnya ada pola barat itu, cara didik barat itu yang baik, ada juga yang tidak baik. Pola barat itu anak usia 12-13 tahun itu harus ngekos atau pergi asrama, maksudnya supaya mandiri. Kalau di sini kan enggak, sampai SMA aja masih didulang, disuapi gitu karena sayangnya. Jadi pola didik timur ini tidak semua memang, tergantung sudut pandangnya orang tuanya. Pola barat itu anak bangsawan terutama,
Nah, orang biasa juga akhirnya tahu, oh ternyata cara berpikir bangsawan itu baik. Masuk asrama, disiplin itu. Tidak seenaknya sendiri. Pagi itu kalau mau bangun disiram air. Di sini apa ada? Kan tidak ada. Orang tua sini ini kalau anak keberatan, tasnya diambil, anaknya lenggang ngangkung. Itu orang timur. Ya, harusnya dari awal itu mulai mendisiplin diri rajin dengan mengerahkan kemampuan secara maksimal. Baru akan mendapatkan hasil secara maksimal. Kalau tidak rajin tidak mungkin. Nah ini mau cerita, ya cerita ini maksudnya fakta. Di Amerika itu ada namanya John F. Rockefeller. Nah, usia 25 tahun dia sukses sudah punya kilang minyak pribadi besar sekali, usia 25 tahun. Usia 31 tahun, dia punya kilang minyak lebih besar lagi. Dan usia 38 tahun, 90% kilang minyak di Amerika dikuasai dia, kaya raya. Usia tua, 50 tahun, dia nomor satu pada zamannya. Kalau sekarang banyak orang kaya di Amerika, pada zamannya dia nomor satu di Amerika. Dari mana? Rajin. Coba bayangkan, usia 25 tahun sampai punya tambang minyak ini. Ya, kemudian dia melihat kalau tambang minyak rugi, maka bagaimana nilai tambahnya makin meningkat, maka bikin kilang minyak. Sampai usia 38 tahun, 90% kilang minyak di Amerika dikuasai dia. Kaya raya luar biasa. Usia 50 tahun, orang terkaya di Amerika pada zamannya. Sayang usia 53 tahun, dia kena penyakit. Dan makanya itu hanya bubur sama sup saja. Dia mulai sadar. Seumur hidup kerja keras, ternyata tidak bisa menikmati. Nah, ketika menyadari itu, maka dia membuat foundation atau yayasan. Yayasan ini mendonasi peneliti-peneliti, maka dia menemukan vaksin penisilin. Vaksin untuk difteri. Difteri itu yang tenggorokan putih sampai tidak bisa bernafas, sampai meninggal. Kemudian TBC dan banyak hal. Kan terlambat. Ya, akhirnya mati. Masih muda, 50-an itu kan masih muda. Ya, akhirnya mati. Rajin itu memang contoh. Ya, seperti tadi saya katakan Rockefeller itu. Cuma di dalam hidup sebagai anak Tuhan bukan sekedar rajin, tapi tunggu berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan tidak akan berikan kalau orang malas gitu. Orang lain sudah pada kerja, dia masih tidur saja. Kenapa? Karena semalaman tidak tidur. Ya, ada peribahasa Chinese ya mengatakan kalau kamu kerja itu sebelum matahari terbit dan kamu selesai bekerja setelah matahari tenggelam. Jadi tidak pernah melihat matahari, istilahnya seperti itu. Itu kerajinan orang Chinese atau orang Tionghoa. Itu seperti itu. Sehingga kita melihat kan, yang membuat orang banyak iri dengki, tapi kerajinannya tidak mau diirini, maunya malas saja. Nah bagaimana seperti itu Tuhan memberkati? Kan tidak mungkin. Firman Tuhan mengatakan, Amsal 10 ayat 4, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 12 ayat 24, tangan yang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya, susah payah itu maksudnya. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jadi Alkitab sudah menuliskan dengan jelas dalam hal ini. Dan yang terakhir ya, supaya jangan terlalu banyak ayat. Amsal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ya, jadi Alkitab jelas mengatakan hidup ini harus rajin, tidak boleh malas. Itu kehendak Tuhan.
baru Tuhan akan memberikan berkat. Bagaimana kalau kita ini malas, hanya menunggu berkat dengan dasar ayat-ayat, tapi penafsirannya ngawur itu? Ya tidak mungkin kan dapat berkat. Ya. Mari kita melihat lebih jauh, kerja keras. Tuhan menghargai orang yang mau kerja keras dan menikmati hasil apa yang dilakukannya. Ya, attitude, sikap ini menentukan komitmen. Misalnya orang sudah berkeluarga karena kecelakaan, terpaksa. Ya maunya jiwanya mau bermain aja. Mungkinkah dia akan menghasilkan keluarga yang harmonis? Tidak. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi hubungan seks sebelum menikah? Ya, penguasaan diri. Penguasaan diri manusia itu ada batasnya karena masih daging. Tetapi kalau buah roh, penguasa dirinya kuat. Ya. Jadi kerja keras ini penting ya. Karena sekarang ini setiap orang ya, kalau misalnya kita pria dan mencari wanita masih tanya usahanya apa, masih belum jelas. Ya, itu kalau wanitanya pintar ya tidak mau ditembak gitu ya. Orang tuanya lebih pintar dari anak gadisnya. Jadi anak gadis mana yang mau dipinang atau ditembak kita sebagai pria? Ya tidak ada. Kenapa? Belum ada kerjaan jelas kok. Terus apa yang dijual? Gantengnya. Ganteng tidak bikin orang kenyang kan. Uang bisa beli makanan baru buat kenyang. Jadi ganteng itu menurut saya nomor sekian. Yang penting rajin kerja keras. Nah, cewek pada ngintil gitu ya. Karena muda-muda sudah jadi sultan gitu ya. Istilah sekarang itu sultan. Saya sendiri heran perubahan tata bahasanya, orang kaya kok jadi sultan. Ya, jadi kita melihat. Ya, termasuk orang tua malas itu banyak, bukan anak muda. Karena itu kan gaya hidup manusia lahiriah yang berdosa, sinful nature, atau dasar alamiahnya manusia berdosa itu seperti itu, malas, tidak mau kerja keras. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan kekayaan kerajaan Allah? Bagaimana mungkin dipercaya kekayaan kerajaan Allah yang ngimpi saja? Nah, inilah pentingnya kita belajar tentang konsep kekayaan kerajaan Allah. Sudut pandangnya itu sangat wajar ya. Jadi kita harus belajar kebenaran firman yang saya sampaikan ini ya. Perkiraan 8, ini baru yang kelima. Mari kita melihat ayatnya. Amsal 12 ayat 27. Dengan bermalas-malas takkan tercapai yang diidamkan. Ya, dengan kerja keras orang akan mendapat kekayaan. Ya, saya tidak tahu kapan akan saya sampaikan. Ya, jangan hanya nuntut orang tua saja. Kasihan dong, orang tua kok suruh nuntut aja. Sedangkan kita ada yang sering membantu orang tua. Cewek coba ikut bantu nyapu, ikut nyuci. Tapi kalau nuntut kan, Bu, Pak, ini sekolahan minta ini, saya tidak bisa belajar, perlu les, minta uang. Bu, teman saya punya HP, saya belum punya. Bu, teman saya naik sepeda motor, saya belum punya. Nuntut saja, tapi tidak pernah peduli sama keluarga, rumah tangga. Ada yang melihat ibunya nyapu, merebut dan menggantikannya? Ada Pak, kalau di jemaat kita banyak yang seperti itu. Oh puji Tuhan. Tapi saya kan belum pernah melihat. Nah, modal seperti ini masa depannya bagaimana? Kalau wanita, pria pun tidak masalah sebetulnya. Ya, pria pun harus juga rajin, tekun, peduli sama orang tua. Karena doanya didengar.
Tuhan mengatakan seperti itu. Kalau kita menghormati orang tua, doanya didengar. Tuhan pelihara, Tuhan jamin, nanti akan memberikan contoh. Ya, di dalam Alkitab ada itu. Roma 4 ayat 4. Kalau ada orang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Jadi kalau orang kerja keras, itu haknya mendapatkan hasil, bukan upah. Ya, haknya. 2 Timotius 2 ayat 6 yang tadi saya singgung ya. Seorang petani yang bekerja keras seharusnya yang pertama menikmati hasil usahanya. Prinsip ini berlaku secara universal. Nah, petani pun harus rajin, tekun, mencabuti bukan padi tapi rumput atau semak yang ikut tumbuh, maka harus rajin dia mencabuti. Nah, orang rajin bekerja ini juga harus mengevaluasi, ya evaluasi terus. Ya misalnya kita wirausaha lewat online, ya jual makanan, jual pakaian. Nah, bagaimana menarik? Ya pasti kan dipikirkan bagaimana strateginya, pemasarannya, ada hadiahnya, beli sekian, dapat sekian, harganya sekian, kemudian kemasannya, ya, ada bonusnya, itu kan perlu dipikirkan, bukan sekedar usaha kerja keras, kemasannya itu juga menarik, nah, banyak hal, nah itu kan perlu dipikirkan, kerja keras itu bukan hanya kerja keras banting tulang, meras keringat, bukan. Ininya juga kerja keras. Ya, anak Tuhan itu seperti itu seharusnya. Ya, kalau malas ya susah. Kreatif. Di tengah dunia yang cepat mengalami perubahan harus kreatif. Sebab pesaing kerjaan kita juga melakukan. Nah, kelebihan kita anak Tuhan itu adalah sebetulnya mendapatkan pertolongan Roh Kudus dengan menerima hikmat. Hikmat akan diberikan kalau hidup takut akan Tuhan. Nah, ini yang saya mau ceritakan. Yusuf itu pada usia 17 tahun itu disayang sama ayahnya Yakub. Memang ini salah ya, karena tidak adil. Mungkin kakaknya ulang tahun tidak pernah dapat hadiah. Yusuf disayang kenapa? Karena ini anak Ribkah yang pertama kali dinantikan bertahun-tahun akhirnya lahir. Nah, setelah lahir Benyamin meninggal. Nah, jadi ini disayang sekali. Nah, ketika disayang ini, maka dapat hadiah pakaian yang mewah. Membuat 11 saudara yang lain jealous atau cemburu. Nah, dalam perjalanan waktu, Yusuf disuruh ayahnya menengok kakak-kakaknya yang sedang di padang belantara. Karena kambing domba lembunya itu kan ribuan, puluhan ribu, kaya raya kan, diberkati Tuhan jadi kaya raya. Akhirnya di daerah sekitarnya itu sudah tidak ada kedapatan rumput yang hijau sehingga harus membawa kambing domba dan ternaknya ini jauh berhari-hari untuk memberi makan. Nah, ayahnya menyuruh Yusuf, "Sob, pergi sana, tengok saudaramu apakah dalam keadaan baik atau sedang mengalami masalah, nanti laporan saya." "Baik, ayah." Yusuf berangkat, menengok saudaranya. Dari jauh kan saudara yang melihat. Pakaian mewahnya kan dipakai. Jubahnya yang diberi ayahnya waktu ulang tahun 17 itu kan dipakai. Dari jauh, wah itu si Yusuf, mari kita bunuh saja. Dan nanti pakaiannya itu dikasih darah binatang. Dikatakan ini dimakan serigala. Akhirnya Ruben, jangan, dia kan darah daging kita. Udah, buang aja ke perigi atau sumur yang kering, maka dijual. Yang 10 tetap berupaya untuk membunuh, tetapi akhirnya Ruben melihat ada rombongan kafilah musafir, maka akhirnya Yusuf dijual kepada kafilah musafir itu, tidak dibunuh. Nah, dalam perjalanan itu Yusuf akhirnya dijual menjadi budak Potifar. Nah, rahasia Yusuf ini adalah dia takut akan Tuhan. Ketika dia ada di Potifar, tentunya sebagai anak orang kaya dia merasa stres, down,
dan mengasihi diri sendiri. Ya, mungkin dia berpikir mati saja. Tetapi karena anak Tuhan yang takut akan Tuhan, maka akhirnya Yusuf bangkit dari keterpurukannya sebagai anak orang kaya yang dijual sebagai budak. Karena zaman itu modelnya seperti itu. Ya, bangsa yang dikalahkan, pemudanya, wanitanya dijual. Nah, Yusuf ini dijual kepada seorang pengawal Firaun namanya Potifar. Nah, karena rajinnya dan karena Tuhan memberi hikmat, maka segala sesuatu akhirnya diserahkan kepada Yusuf. Ya, termasuk sawah ladang dan seluruh kekayaan Potifar itu dipercayakan pada Yusuf. Apa rahasianya? Ya, rahasianya adalah karena takut akan Tuhan. Baca Kejadian pasal 37. Nah, di situ dijelaskan awalnya mimpi, berkas dia disembah oleh berkas-berkas saudaranya, membuat saudaranya makin panas, sudah diberi pakaian mewah, mimpi seperti itu. Kemudian mimpi lagi ada bulan bintang ikut menyembah, artinya ayah ibunya pun ikut menyembah, makin marah sama Yusuf. Dan akhirnya Yusuf yang takut akan Tuhan itu digoda oleh istri Potifar. Tetapi karena takutnya maka Yusuf tidak mau digoda dan akhirnya lari. Ketika lari pakaiannya dipegang oleh istri Potifar dan disampaikan kepada suaminya. Potifar mengatakan bahwa Yusuf mau memperkosa dia. Akhirnya marah, Yusuf masukkan penjara. Ya, zaman dulu kita pasti tahu toh, keadilan hanya bagi orang kaya. Yusuf ngomong aja tetap tidak akan dibela. Dan singkat cerita akhirnya Yusuf di penjara dan sikapnya sebagai seorang anak yang takut akan Tuhan ini dipercaya menjadi wakil sipil penjara. Bayangkan ini situasi yang tidak mudah. Ya, karena orang penjara itu kan, ya, saya pernah pelayanan di penjara. Ketika ngomong-ngomong setelah pelayanan, ngomong-ngomong mengatakan saya sebetulnya tidak salah. Apa polisi lebih bodoh sama dia sehingga salah menangkap. Walaupun memang seringkali ada kesalahan menangkap juga. Jadi kebanyakan orang penjara itu merasa dirinya benar. Ya, aku mencuri karena terpaksa, tidak punya makanan, karena aku di PHK. Nah, seterusnya seperti itu. Hanya membela diri saja. Nah, singkat cerita, akhirnya ada pegawai Firaun yang dipenjara juga menceritakan. Dan akhirnya singkat cerita, maka Yusuf menceritakan bahwa dalam 3 hari kamu akan dilepaskan dan kamu akan dipulihkan kedudukannya sebagai pencampur minyak minuman Firaun. Kemudian yang satu, dalam 3 hari kamu akan dibunuh. Nah, itu terrealisir. Kemudian singkat cerita, Firaun mimpi. Ya, mimpi ada 7 lembu gemuk, kemudian muncul lagi 7 lembu dari sungai Nil yang kurus, dan yang kurus itu memakan yang gemuk. Kemudian juga muncul lagi mimpi lagi 7 bulir gandum, sama, yang gemuk dimakan yang kurus. Raja gelisah, ya, Raja Firaun maksudnya gelisah. Akhirnya pencampur minuman raja itu, aduh maaf raja, saya ingat di penjara ada seorang Ibrani yang bisa menafsirkan mimpi. Akhirnya singkat cerita Yusuf dipanggil untuk menafsirkan mimpi dan semuanya dijelaskan oleh Yusuf bahwa akan terjadi kelaparan di dunia. Tetapi sebelum terjadi kelaparan di dunia ada masa kelimpahan selama 7 tahun. Setelah itu 7 tahun kelaparan. Bukan hanya mentafsirkan mimpi membuat Yusuf diangkat menjadi orang kedua di negara superpower masa itu, Firaun, tapi caranya mengatasi masa kelimpahan dan masa kelaparan. Harus begini raja, harus begini, membuat untuk menimbun hasil panenan selama masa kelimpahan 7 tahun itu harus ditimbun. Kemudian caranya mendistribusikan sekian, orang jual seperti ini, kalau jual tidak bisa maka sawah ladangnya harus jadi agunan dan
kita nanti akan menerima 20%, yang 80% untuk petani. Itu detail sekali diceritakan pada Yusuf. Akibatnya mungkin Firaun waktu itu terperangah. Hah? Masa ada anak muda seperti ini, pinternya? Ya, akhirnya Yusuf dipercaya menjadi orang kedua. Artinya apa? Rajin, kerja keras, takut akan Tuhan, itu yang membuat promosi dalam kehidupan Yusuf. Yusuf ketika dapat pakaian, kemudian mimpi, itu usia 17. Ketika diangkat menjadi kepercayaan orang kedua di negara superpower Mesir karena bisa membuat piramid, ya Sphinx, begitu besar teknologinya, sampai hari ini pun bingung pakai apa itu, batu yang tontonan dinaikkan seperti itu, ya jadi negara superpower. Tapi Yusuf jadi orang kedua, usianya 30 tahun. Artinya proses 13 tahun itu membentuk karakter sifat dari Yusuf. Nah, ini contoh konkret yang ditulis dalam Alkitab. Kalau kita ini bukan hanya rajin kerja keras, tetapi tidak takut akan Tuhan, ya susah payah mungkin sampai tua. Ya jangan dong, karena Alkitab sudah memberi contoh. Ya, tokoh-tokoh Alkitab ini kan sebagai cermin untuk melihat bagaimana pola hidupnya. Ya, Yusuf itu adalah seorang pemuda yang takut akan Tuhan, sehingga dia dapat hikmat untuk mengelola, ya, profesional, ya, rajin, kerja keras dan kreatif tidak cukup, tetapi harus profesional. Kalau tidak akan banyak kekacauan dalam usaha maupun anak keturunannya. Profesional, usaha apa ini? Ada catatannya, cash flow, keluar masuk uang, barang itu ada jelas, ya ditulis, dicatat. Walaupun usaha sendiri, kalau model gaya hidup seperti itu menjadi bagian hidup kita, maka dia akan bisa dipercaya hal yang lebih besar. Profesional itu seperti itu. Kalau tidak, kalau usaha kita makin berkembang, catatan tidak ada, manajemen tidak ada, administrasi tidak ada, ya pasti kacau. Apakah mikir juga bagaimana melatih anaknya? Ya tidak. Karena fokus hanya kerja tanpa ada catatan yang jelas. Itu namanya tidak profesional. Nah, siapa orang yang miliki perusahaan besar, pada umumnya itu backgroundnya mesti orang yang profesional, bukan orang amatir. Kerja sungguh-sungguh, cara kerjanya bagus, selalu inovasi, supaya tidak membosankan pasar atau konsumen. Itu namanya profesional. Kalau kita tidak profesional sekedarnya dan menggunakan kalimat kalau payu ya puji Tuhan, kalau tidak laku ya memang nasib. Nah, itu namanya orang tidak profesional. Kenapa tidak laku? Mungkin rasa, mungkin penampilan, mungkin kemasan. Ini kan harus dipikir. Itu namanya cara kerja profesional. Amsal 22 ayat 29 mengatakan, di hadapan raja-raja kamu akan berdiri. Bagaimana kalau tidak profesional? Anak muda kerjanya seperti robot, tidak kreatif. Bagaimana mungkin bisa terus naik jenjang karirnya? Bagaimana bisa jadi supervisor kalau kerjanya aja mencuri waktu? Bosnya ada kelihatan kerja, bosnya tidak ada main game. Nah, kalau cara kerja seperti itu namanya tidak profesional, sama dengan orang dunia. Masa anak Tuhan seperti itu? Bagaimana mungkin bisa dipercaya jadi supervisor? Ya, kita harusnya seperti Yusuf, takut akan Tuhan, tanggung jawab, dipercaya kerjakan dengan baik, lebih dari yang lain, bukan cari muka. Karena kita tahu, kita kalau maksimal pasti hasilnya maksimal, lebih dari yang tidak maksimal kerjanya. Nah, hal-hal seperti itu kan berguna untuk hidup dan masa depan kita. Kalau itu tidak dilakukan, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan masa depan yang cerah? Bagaimana mungkin jadi manajer? Bagaimana mungkin jadi direktur? Ya, jadi supervisor aja tidak dipercaya. Kenapa? Karena tidak kreatif. Seperti robot kerjanya hanya
tidak mau menyampaikan ide-ide. Walaupun idenya mungkin ditolak, tapi suatu saat bosnya akan mengatakan, kamu orang kreatif, naik jenjangnya. Jadi bukan hanya sekedar strata 1, strata 2 menjadi jaminan dapat naik jenjangnya, tidak. Rajin, tekun, profesional, kreatif pasti akan dicari orang. Ya. Ada 3 fakta menunjang konsep ini. Tuhan bekerja menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Belajar ya, kita belajar. Bapak surgawi dalam bekerja kan serius, bukan asal kerja. Teliti, sempurna, dan yang terbaik. Ya, kalau kita melihat itu dalam Kejadian pasal pertama itu. Segala sesuatu kerja, jadilah terang, jadilah langit, jadilah cakrawala, jadilah binatang di udara dan seterusnya, itu sempurna. Setelah itu baru diberikan pada anaknya. Nah, pertanyaannya, setelah semuanya disiapkan, maka manusia menikmati apa yang sudah disiapkan. Maka Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26, 27. Maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambarannya. Ya, dari sini kita melihat bahwa Bapak surgawi itu sebetulnya sudah menyediakan segala sesuatu. Segala sesuatu sudah disediakan, baru disediakan anaknya. Artinya kita ini sebagai anak, sebetulnya Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Kita melihat Kejadian 1 ayat 28. Tuhan memerintahkan manusia menaklukkan bumi dan segala yang ada untuk menggenapinya, harus rajin, kerja keras, kreatif, dan profesional kan. Semua di bumi sudah disediakan baik adanya, tapi manusia, anaknya, kita ini kan dipulihkan menjadi anak. Rajin enggak? Kerja keras enggak? Kreatif enggak? Profesional enggak? Ya. Justru kesusahan itu dijangan supaya kita menggali. Kalau pikiran kita ini terbatas, minta hikmat Tuhan. Pasti Tuhan memberi hikmat. Ya, kita tahu penemu hal-hal yang baru sehingga mendapatkan hadiah Nobel itu kebanyakan 70% orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi dari muda itu sudah dilatih untuk menghafalkan Taurat. Kalau kita tidak, ya tidak disuruh menghafalkan Alkitab, tidak melakukan firman, pasti kita akan cerdas juga karena menerima hikmat dari Tuhan. Ya, jadi kesimpulannya, umat Tuhan tidak akan menikmati kekayaan tanpa kerajinan, kerja keras, kreatif, dan profesional. Ya, berkat yang diterima pasti lebih besar dari manusia umumnya karena Tuhan memberi kemampuan dengan hikmat akal budi. Amin. Mari kita menjadi anak Tuhan yang betul-betul rajin bekerja, kerja keras, ya kreatif, dan tentunya profesional, bagus, manajemennya ada, rapi. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan isi hatimu, dan biarlah Tuhan terus menyampaikan dan mengingatkan kepada jemaat yang mungkin tidak rajin, mungkin tidak mau kerja keras, mungkin tidak mau kreatif, yang malas. Tuhan tolong diingatkan, karena tanggung jawab masa depan yang cerah Tuhan sediakan, tetapi Tuhan tidak akan memberikan masa depan yang cerah kalau anak-anaknya malas bekerja, tidak kreatif, tidak rajin, dan cara kerjanya tidak profesional, tidak bertanggung jawab. Tolong Roh Kudus, karena hamba sudah berhenti berbicara, tapi Engkau akan terus mengingatkan kepada jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online kali ini, sehingga akhirnya jemaat-Mu boleh melihat firman yang ditulis dalam Alkitab, ya dan amin. Dan hidupnya boleh menjadi kesaksian dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa seruan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan,
kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita akhiri. Angkat hatimu, dengarkan doa kami. Bapa Surgawi, sekarang berkati jemaatmu yang mengikuti ibadah online ini, buatlah menjadi berhasil sebagaimana Engkau inginkan, rindukan. Kehidupan anak-anakmu semua akan terus naik dan tidak pernah turun. Engkau merencanakan setiap anakmu menjadi kepala dan bukan ekor. Kami percaya apa saja yang dikerjakan dengan rajin, tekun, kreatif, dan profesional dibuat Tuhan menjadi berhasil. Supaya lewat hidup anak-anakmu yang dibuat Tuhan berhasil, nama Tuhan juga dipermuliakan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.